Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ramadhani dari kelas 10D, nomor FM 10, kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Tanggirawan dari kelas 10D, nomor absen saya 21. Perkenalkan, nama saya Ramadan Irwansyah dari kelas 10D. Saya berasal dari kelompok 9. Nomor urut saya yaitu 27. Saya Teguh Purboangkoso, nomor urut 32 dari kelas 10D, kelompok 9. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang umum atau sering digunakan dalam lab laboratorium. Yang pertama ada test tube. Test tube adalah wadah yang digunakan untuk menampung, mencampur, dan memanaskan bahan kimia dalam skala kecil dan medium atau medium. Tabung reaksi juga bisa digunakan untuk membudidayakan mikroorganisme dan mengumpulkan sampel. 2. Gelas ukur. Gelas ukur adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk mengukur volume cairan dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Gelas ukur memiliki bentuk silinder dan dilengkapi dengan skala ukur yang menunjukkan jumlah cairan yang telah terukur. Dan yang ketiga adalah batang pengaduk. Pada tahu nggak kalian apa itu batang pengaduk? Nah, batang pengaduk adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mencampurkan bahan kimia dengan bahan kimia lain. Contohnya adalah membantu proses dekantasi larutan, membantu proses kristalisasi, dan lain-lain. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan apa itu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil atau mikroskopis yang tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Yang kelima adalah desikator. Desikator adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk mengeringkan zat-zat kimia dan menghilangkan air serta kristal hasil pemurnian. Yang keenam ada inkubator laboratorium. Inkubator laboratorium adalah alat yang digunakan untuk mengatur suhu dan kelembapan agar organisme teratur dan berkembang biak seperti bakteri, telur, dan mikroba. Inkubator laboratorium memiliki beberapa fungsi, diantaranya membudidayakan bakteri baik uniseluler maupun multiseluler. Yang kedua, memproduksi kumpulan mikroba. Yang ketiga, mengembangkan biakan serangga. Yang ketujuh, ada jas laboratorium. Jas laboratorium merupakan salah satu alat perlindungan dari APD yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat kimia dan mikroorganisme berbahaya di laboratorium. Jas laboratorium biasanya digunakan untuk laboratorium kimia atau biologi. Berikut adalah beberapa fungsi jas laboratorium. Yang pertama, melindungi tubuh dari paparan zat kimia berbahaya yang dapat merusak kulit. Yang kedua, mencegah kontaminasi silang. Yang ketiga, melindungi pakaian sehari-hari. Terima kasih. Lalu yang ke-8 yaitu Oda breaker, alat yang digunakan untuk mencampur, mengaduk, dan memanaskan cairan. Dan yang terakhir atau yang 9 adalah Erlenmeyer maksud saya, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan, mengukur, dan mencampur cairan. Bahan kimia yang paling umum di laboratorium kimia. Yang pertama, etanol. Ditemukan dalam anggur, bir, whisky, dan minum-minuman beralkohol lainnya. Etanol adalah satu-satunya alkohol yang aman untuk dikonsumsi manusia. Etanol dibuat melalui fermentasi gula dari buah-buahan atau karbohidrat dari buah-buahan. Etanol tingkat laboratorium diproduksi melalui penyulingan alkohol dari larutan yang difermentasi. Etanol absolut reagent. Etanol terutama digunakan di laboratorium sebagai pelarut dalam sintesis senyawa organik lainnya. Etanol juga umum digunakan sebagai bahan tambahan
dalam bahan bakar dan sebagai disinfektan serta bahan pembersih. Yang kedua ada benzina. Benzina adalah hidrokarbon yang aromatik yang umumnya digunakan sebagai pelarut atau prekursor untuk mensintetiskan senyawa organik lainnya seperti plastik, resin, serat sintetis, pelumas karet, dan perwarna. Yang keempat ada piridina. Piridina adalah senyawa heterosiklik dengan rumus kimia C5H5N. Digolongkan sebagai bahan lemas senyawa ini merupakan cairan yang sangat mudah terbakar dan dapat bercampur sempurna dengan air. Senyawa ini juga dikenal karena baunya yang khas seperti bau ikan. Piridina banyak digunakan sebagai reagen dan prekursor untuk banyak produk seperti obat-obatan, vitamin, pestisida, cat, dan perasa makanan. Yang kelima ada metanol. Metanol adalah alkohol umum lainnya yang ditemukan di laboratorium. Metanol terutama digunakan selama metode analisis seperti kromatografi dan spektrometri, serta dalam sintesis biodiesel. Ya, selanjutnya yaitu ada hidroksida. Hidroksida merupakan gugus fungsional dari alkohol dan basa logam anorganik. Hidroksida sendiri dapat memiliki banyak fungsi, tergantung pada gugus tempat ia terikat. Misalnya, ia dapat menjadi basa akseptor proton. Hidroksida juga dapat bertindak sebagai ligan dan katalis. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan beberapa simbol-simbol yang ada di laboratorium. Yang pertama ada simbol silang hitam. Pada bahan kimia menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya, harmful. Simbol ini dapat digunakan untuk bahan kimia dalam bentuk cair, padat, atau gas. Simbol silang hitam pada bahan kimia dapat menyebabkan bahayanya bagi kesehatan, seperti beracun atau menyebabkan iritasi kulit. Simbol silang hitam pada bahan kimia dibagi menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan resiko kesehatan jika bahan kimia masuk melalui inhalasi, tertelan, atau kontak dengan kulit. Kode XI menunjukkan resiko peradangan jika bahan kimia bersentuhan langsung dengan kulit dan selaput lendir. Simbol kincir dalam kimia adalah menandakan bahwa suatu bahan kimia mengandung radioaktif. Simbol ini merupakan salah satu simbol keselamatan kerja di laboratorium. Saat menyimpan bahan kimia di laboratorium, Anda harus memastikan agar tidak bocor dan terpapar di laboratorium. Yang ketiga adalah simbol Xi dalam kimia. Simbol ini adalah untuk bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi atau inflamasi pada kulit atau selaput lendir. Bahan kimia dengan simbol Xi dapat menyebabkan efek seperti gatal-gatal atau luka bakar kecil pada kulit. Untuk mencegah iritasi, Anda dapat menggunakan sarung tangan dan masker. Beberapa contoh bahan kimia dalam simbol Xi adalah amonia dan benzil klorida. Simbol Xi merupakan salah satu kode dari simbol irritant, yang merupakan zat yang dapat menyebabkan reaksi iritasi atau peradangan. Kode lain dari simbol irritant adalah XN, yang menunjukkan resiko kesehatan jika zat masuk melalui pernapasan, mulut, atau kontak kulit. Yang keempat
Simbol ikan dan pohon mati yang ditampilkan pada bahan kimia menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini menandakan bahwa bahan kimia termasuk dapat menimbulkan ancaman yang signifikasi terhadap lingkungan, seperti membahayakan kehidupan akuatik, memicu kerusakan jangka panjang, dan menyebabkan kematian pada tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Simbol ini biasanya ditemukan pada pestisida, biosida, bensin, terpentin, dan lain. Ya, dan selanjutnya yaitu ada simbol tengkorak, yang dimana simbol ini tuh sangat berbahaya bagi kehidupan, yang dimana simbol ini tuh menunjukkan bahwa cairan tersebut adalah cairan yang mematikan atau beracun. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf sekali karena anggota kami tidak bisa hadir satu. Mungkin nanti akan ditambahin beberapa klip dari video dia yang memvideo sendiri di rumah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang terbaik.